Kalau pada tahun ajaran baru, Anda ditugaskan untuk mengajar kelas inklusif. Kelas inklusi ini, teman-teman, adalah kelas yang memiliki siswa yang cara belajarnya berbeda, karakteristiknya berbeda, gaya belajarnya berbeda, karakternya berbeda, dan juga bisa menerima ABK, anak berkebutuhan khusus ya teman-teman ya. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Soal nomor 1. Pada tahun ajaran baru, Anda ditugaskan untuk mengajar di kelas inklusi. Hal ini merupakan pengalaman pertama Anda mengajar di kelas tersebut. Dengan berbekal beberapa sumber informasi tentang pembelajaran inklusif, Anda mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun, dalam implementasinya, cara mengajar Anda masih tampak seperti kelas reguler, sehingga ada peserta didik yang kesulitan memahami mata pelajaran Anda. Tindakan Anda: A. Meminta rekan sejawat untuk membantu menyesuaikan metode belajar dan menggali karakteristik peserta didik. B. Mengevaluasi metode pembelajaran dengan mengobservasi secara langsung proses pembelajaran yang dilakukan rekan kerja kita. C. Melakukan asesmen diagnostis di awal untuk mengenali lebih dalam karakteristik peserta didik dalam jenjang tersebut. D. Meminta umpan balik kepada rekan sejawat yang berpengalaman dalam menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. E. Mengikuti pelatihan dan juga webinar berkenaan dengan bagaimana menangani siswa inklusif. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau pada tahun ajaran baru Anda ditugaskan untuk mengajar kelas inklusif. Kelas inklusi ini teman-teman adalah kelas yang memiliki siswa yang cara belajarnya berbeda, karakteristiknya berbeda, gaya belajarnya berbeda, karakternya berbeda, dan juga bisa menerima ABK, anak berkebutuhan khusus ya teman-teman ya. Nah, hal ini merupakan pengalaman pertama. Nah, berarti ini adalah pertama kali Anda mengajar di kelas inklusi. Nah, Anda mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan berbekal sumber informasi tentang inklusif. Namun, dari implementasinya, cara mengajar Anda masih tampak seperti kelas reguler, sehingga ada siswa yang kesulitan. Nah, tindakan Anda, baiklah teman-teman, coba kita lihat jawaban yang A. Meminta rekan sejawat untuk membantu menyelesaikan metode belajar dan mengenali karakteristik peserta didik. Minta bantuan rekan ya teman-teman ya. Oke, kita tahan dulu jawaban yang A. Yang B, mengevaluasi metode pembelajaran dengan mengobservasi secara langsung proses pembelajaran yang dilakukan rekan kerja kita. Oh, berarti ini di kelas rekan kerja kita teman-teman ya. Belum tentu sama teman-teman ya. Karakteristik kelas di rekan kerja kita dan kelas kita belum tentu sama siswa-siswanya. Siapa tahu berbeda. Tapi dibanding yang A masih lebih bagus yang B ya teman-teman ya. Kita eliminasi dulu yang A.
Yang B ini masih kurang tepat, teman-teman. Kita bandingkan dengan yang C, melakukan asesmen diagnostik di awal untuk mengenali lebih dalam karakteristik peserta didik dalam jenjang tersebut. Bagus, teman-teman. Kita tahan dulu jawaban yang C. Yang D, meminta umpan balik kepada rekan sejawat yang berpengalaman dalam menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kita minta nasihat kepada rekan sejawat yang memang berpengalaman, benar-benar berpengalaman dalam menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lebih tepat daripada yang C, teman-teman ya. Lebih tepat sasaran ya. Yang C jadi kurang tepat. Nah, D kita bandingkan dengan yang E, mengikuti pelatihan dan juga webinar berkenaan dengan bagaimana menangani siswa inklusif. Masih lebih tepat sasaran jawaban yang D, meminta umpan balik kepada rekan sejawat yang berpengalaman dalam menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Poin 5 ada di D, poin 4 ada di E, poin 3 ada di C, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di A, teman-teman. Soal nomor 2. Anda merupakan seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah. Di dalam kelas Anda terdapat seorang siswa yang cerdas. Siswa tersebut sering merasa bosan belajar dengan Anda dikarenakan ia merasa materi pelajaran yang Anda berikan terlalu mudah. Tindakan Anda: A. Memberikan tugas tambahan yang lebih menantang kepada siswa tersebut. B. Menyarankan siswa tersebut melakukan aktivitas yang ia sukai di kelas. C. Melanjutkan pelajaran seperti biasa dan memprioritaskan siswa yang belum memahami. D. Memarahi siswa tersebut karena tidak mengikuti pelajaran dengan baik. E. Mengangkatnya menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau di kelas Anda ada siswa yang cerdas ya. Nah, kemudian siswa tersebut merasa bosan belajar dengan Anda karena materi yang Anda berikan terlalu mudah. Oh, ini kalau Anda menjadi guru biasanya sering nemuin peristiwa seperti ini ya teman-teman ya. Nah, tindakan yang sebaiknya seperti apa? Oke, coba kita lihat jawaban yang A. Memberikan tugas tambahan yang lebih menantang kepada siswa tersebut. Bagus teman-teman ya. Jadi biar dia tidak mengganggu temannya, kita berikan tugas tambahan yang lebih menantang. Bagus nih, kita tahan dulu jawaban yang A. Yang B, menyarankan siswa tersebut melakukan aktivitas yang ia sukai. Berbahaya teman-teman ya. Nanti takutnya dia mengganggu temannya. Yang B ini kurang tepat. Kita eliminasi. C. Melanjutkan pelajaran seperti biasa dan memprioritaskan siswa yang belum memahami. Bukan jawaban yang tepat ya teman-teman ya, berarti kita hiraukan anak yang cerdas tadi. Yang C bukan jawaban yang tepat. Yang D, memarahi siswa tersebut karena tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Salah ya teman-teman ya, jangan dimarahi. Siswa yang cerdas itu harus kita berikan tantangan lagi. Harus kita berikan tugas lagi agar tidak mengganggu temannya. Jangan dimarahi, kurang tepat. E. Mengangkatnya menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Bagus teman-teman. Tapi dibanding yang A, lebih tepat yang A teman-teman ya. Jadi di soal ini yang punya nilai tertinggi adalah yang A. Memberikan tugas tambahan yang lebih menantang kepada siswa tersebut. Poin 5 ada di A, poin 4 ada di E, poin 3 ada di C, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di D. Soal nomor 3. Anda merupakan guru yang mengajar mata pelajaran yang dianggap sulit oleh sebagian besar siswa. Beberapa siswa datang kepada Anda untuk meminta bimbingan tambahan. Tindakan Anda: A. Menolak membimbing siswa tersebut karena sudah di luar jam kerja Anda. B. Menjadwalkan waktu tambahan untuk membimbing siswa-siswa tersebut. C. Memberikan soal latihan tambahan kepada seluruh siswa. D. Menyarankan siswa-siswa tersebut untuk mencari guru les sendiri. E. Semua siswa yang membutuhkan bantuan seharusnya dilayani dengan baik. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab.
Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda adalah guru yang mengajar mata pelajaran yang dianggap sulit ya teman-teman ya, oleh sebagian besar siswa. Nah, beberapa siswa datang kepada Anda untuk meminta bimbingan tambahan tindakan Anda. Kalau Anda menemui hal seperti ini ya teman-teman ya, teman-teman harus terima. Harus mau. Kenapa? Karena sebagai guru kita adalah pelayan murid. Jadi harus kita layani kebutuhan siswa tersebut. Ya. Coba kita lihat jawaban yang A. Menolak membimbing siswa tersebut karena sudah di luar jam kerja. Tidak bisa teman-teman ya. Karena sudah risiko menjadi guru harus kita terima. Tidak boleh kita tolak. Jadi yang A ini kurang tepat teman-teman. B. Menjadwalkan waktu tambahan untuk membimbing siswa-siswa tersebut. Bagus, berarti menerima teman-teman ya. Nah, yang B ini bagus. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Memberikan soal latihan tambahan kepada seluruh siswa kurang tepat. Tidak seluruhnya yang mau teman-teman ya, hanya sebagian saja. Jadi yang C ini menjadi kurang tepat. D. Menyarankan siswa-siswa tersebut untuk mencari guru les sendiri. Masih lebih bagus yang B teman-temannya daripada yang D. Kita eliminasi yang D. Sekarang kita bandingkan yang E. Semua siswa yang membutuhkan bantuan seharusnya dilayani dengan baik. Bagus teman-teman. B dan E ini sebenarnya mengecoh teman-teman ya. E ini hanya pendapat. Ingat ya. E ini hanya pendapat. Jika dibandingkan dengan tindakan, lebih tinggi nilai pada opsi jawaban yang berisikan tindakan. Jadi teman-teman, di nomor 3 ini yang memiliki nilai tertinggi, opsi jawabannya adalah yang B. Menjadwalkan waktu tambahan untuk membimbing siswa-siswa tersebut. Ya, jadi yang B ini poinnya 5 teman-teman. Yang B ini poinnya 5, kemudian E ini 4, kemudian 3 ada di D, 2 ada di C, dan 1 ada di... Soal nomor 4. Di kelas Anda terdapat seorang siswa berkebutuhan khusus. Siswa tersebut memiliki masalah kesehatan yang membuatnya sering tidak masuk sekolah. Tindakan Anda: A. Memberikan tugas-tugas yang lebih ringan kepada siswa tersebut. B. Menyediakan materi pelajaran tambahan untuk siswa tersebut. C. Berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut untuk mencari solusi bersama. D. Melanjutkan pelajaran seperti biasa tanpa memperhatikan absensi siswa tersebut. E. Memberi keringanan kepada siswa tersebut karena alasan kesehatan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau di kelas Anda ada siswa berkebutuhan khusus ya. Nah, siswa tersebut punya masalah kesehatan yang membuatnya sering tidak masuk sekolah. Ini jadi masalah ya teman-teman ya. Tindakan Anda. Ya, kita cari tindakan yang paling positif dan tindakan itu paling tepat solusinya. Nah, sekarang coba kita lihat jawaban yang A. A. Memberikan tugas-tugas yang lebih ringan kepada siswa tersebut. Oke, kita tahan dulu jawaban yang A ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan jawaban yang B. Menyediakan materi pelajaran tambahan untuk siswa tersebut. Dibanding yang A, lebih tepat yang B ya teman-teman ya. Jika kita berikan yang A, nanti ada kecemburuan dari teman-temannya yang lain. Kenapa? Dia dikasih tugas yang lebih ringan. Jadi yang A kurang tepat. Kita tahan jawaban yang B. Kita bandingkan dengan yang C. Berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk mencari solusi bersama. Dibanding yang B, lebih tepat yang C teman-teman. Lebih solutif. Kita komunikasi dengan orang tuanya. Siapa tahu nanti ada solusi yang bisa didapatkan agar anak tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik walaupun ada masalah dengan kesehatannya. Yang C tepat teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang D. Melanjutkan pelajaran seperti biasa tanpa memperhatikan absensi siswa tersebut. Tidak boleh seperti ini teman-teman ya. Berarti kita tidak memperhatikan murid kita, memperhatikan siswa kita. Yang D menjadi kurang tepat.
C kita bandingkan dengan yang E. Memberikan keringanan kepada siswa tersebut karena alasan kesehatan. Masih lebih tepat yang C. Ada solusinya teman-teman. Sedangkan yang E tidak ada solusinya. Nah, jadi nilai terbesar di soal nomor 4 ini ada di C. Berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk mencari solusi bersama. Ya. Dari C ini poinnya 5. E ini poinnya 4. Kemudian B 3, A 2, dan 1 ada di D, teman-teman. Soal nomor 5. Anda adalah seorang guru mata pelajaran di suatu sekolah. Sekolah tersebut memiliki masalah dengan maraknya perilaku bullying di antara siswa-siswinya. Tindakan Anda: A. Menghukum siswa-siswi pelaku bullying dengan tegas. B. Mengadakan program anti-bullying di sekolah. C. Mengadakan pertemuan dengan para siswa untuk mendiskusikan masalah ini. D. Menyelipkan materi anti-bullying di setiap materi yang kita sampaikan. E. Mendukung korban dan memberikan perlindungan. Baiklah teman-teman. Silakan teman-teman tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Nanti soal ini akan kita bahas di video selanjutnya. Silakan teman-teman tulis jawaban teman-teman yang paling tepat di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan beserta alasannya. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Pak Reza dan follow TikTok Pak Reza ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.